Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua pada siang yang berbahagia ini. Mengingat bahwa nanti malam ada kegiatan tim, jadi pembekalan kita majukan ya, kita majukan siang ini Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya mengingat kita berpacu dengan waktu sehingga kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, kita mulai saja Bapak Ibu sekalian pembekalan kita pada siang yang berbahagia ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, sebentar, telepon masuk. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang tadi malam, plus beberapa trik yang harus kita ketahui bersama. Sesuai dengan informasi yang barusan masuk dari teman-teman, baik itu untuk UP PPG PAI maupun untuk P3K PAI. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya share screen ya, sebentar. Untuk UPP3K, sebentar, ini ada laporan tadi dari teman kita. UPP3K, bentar. UPPPG ya, maaf, UPPPG PAI untuk batch 2 ini. Ntar saya copy paste dulu di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama kita tetap tetap memberikan semangat terus kepada teman-teman bahwa tidak ada yang tidak bisa kita lakukan sepanjang kita terus bersemangat. Bapak Ibu sekalian, kita harus mendapatkan apa yang menjadi haknya kita. Untuk mendapatkan hak tersebut, tentu kita harus berjuang secara maksimal. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian,
jadwal UP itu 4-5 Desember 2021, sekarang sudah tanggal 1, 2, 3, tinggal 2 hari lagi. Tinggal 2 hari lagi, oleh karena itu kepada teman-teman, ayo kerjakan soal-soal yang sudah kita share, baik itu di grup Telegram maupun di link tryout yang ada di grup. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya tadi mendapatkan semacam kabar dari Bu Tinur ya. Ini informasinya luar biasa ketat sekali ujiannya. Tidak ada celah selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau. Direkod Zoom-nya dan dipantau oleh pengawas dan dari pusat. Dipantau dari pusat. Kemudian lagi Bapak Ibu sekalian, untuk sistemnya sendiri, aplikasinya mengunci semua aktivitas di laptop. Jadi aplikasi itu langsung mengunci. Ya seperti ini, seperti saya ujian instruktur PPKB PAI kemarin. Itu kita tidak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu sekalian. Layar di laptop itu atau layar di komputer kita itu, ini untuk teman-teman yang PPG dulu ya, layar yang terbuka di komputer itu ya layar sistem tes itu, nggak bisa buka yang lain. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian juga dipantau Zoom-nya, harus aktif kameranya. Maka oleh karena itu yang harus dipastikan Bapak Ibu sekalian, pertama, pastikan satu, jaringan internet oke. Jangan sampai nanti Bapak Ibu sekalian bermasalah jaringan internetnya. Kegagalan tes itu kadang-kadang tidak disebabkan karena Bapak Ibu tidak mampu menjawab, tetapi ada disebabkan karena faktor teknis. Salah satu faktor teknis itu adalah jaringan internet. Yang kedua, pastikan perangkat atau infrastruktur oke. Dalam kurung komputer dan lain-lain. Pastikan infrastruktur perangkat Bapak Ibu sekalian oke. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sediakan tempat ujian yang nyaman, aman, dan tenang. Ini. Jadi untuk teman-teman sekalian, ini harus dipastikan, sediakan tempat ujian yang nyaman, aman, dan tenang. Jangan ada gangguan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berdoa dan kerjakan soal-soal dengan tenang dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi penting. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kerjakan soal-soal yang lebih mudah. Yang lebih mudah dulu. Ya. Kerjakan soal-soal yang lebih mudah dan jangan menghabiskan waktu. Untuk memikirkan jawaban soal yang sulit. Itu dia. Jadi pastikan jaringan internetnya oke, perangkat infrastruktur oke, komputer dan lain-lain, sediakan tempat ujian yang nyaman, aman, dan tenang, berdoa dan kerjakan soal-soal dengan tenang, dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya, kerjakan soal-soal yang lebih mudah, jangan menghabiskan waktu untuk
memikirkan jawaban soal yang sulit. Itu dia. Jadi kepada teman-teman yang akan tes di tahap 2 UP PPG agar diperhatikan hal-hal tersebut. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, perbanyak berdoa gitu ya, perbanyak berdoa dan belajar. Maka saya tadi sempat share satu doa gitu ya. Di antara doa yang sering saya amalkan, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim, iftah alayya abwabal ilmi minal Qur'anil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini saya intens sekali mengamalkan doa-doa ini Bapak Ibu sekalian, baik untuk sebelum mengajar dan juga ketika saya menyampaikan materi itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di antara doa yang mungkin barangkali bisa juga kita amalkan nanti, sebelum nanti Bapak Ibu pergi melangkah untuk ujian, biasa saya sebelum kemana-mana ya, termasuk apapun lah itu aktivitasnya, termasuk tes lah itu, saya selalu membaca minimal 5 atau 6 bismillah. Bismillahilladzi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa bikulli syai'in alim. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Jadi itu biasa saya amalkan Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan ini adalah, mengapa demikian, karena memang kita selaku orang yang beragama, orang yang dibilang tendensinya adalah guru agama, kita yakin ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Kemudian saya juga pernah diajari oleh guru saya, Bapak Ibu sekalian, doa sebelum ujian, katanya doa sebelum tes. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman 'aliya. Rabbi arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Kemudian kita baca wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah sampai akhir ayat. Kemudian sampai ayat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini kira-kira mungkin yang arti kata Bapak Ibu sekalian ya sebagai ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin, kemudian doa muhul ibadah. Doa itu adalah jantungnya ibadah. Nih buat teman-teman sekalian, ya mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semua. Baik, kemudian lanjut Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada materi. Materi saya ingin lihatkan dulu di grup-grup kita itu. Nah, saya ingin melihatkan Bapak Ibu sekalian, di grup-grup kita itu sudah kita sebentar. Sudah kita share sebenarnya. Saya ingin lihatkan pada Bapak Ibu sekalian supaya supaya jelas gitu ya. Kadang-kadang kita terabaikan oleh kita informasi-informasi yang di grup tersebut. Ini juga sudah saya share tadi Bapak Ibu sekalian terkait ini. Kemudian informasi-informasi di grup kita itu
intens sekali gitu ya. Nah, terkait dengan file-file materi, kemudian juga sudah ini pagi tadi itu sengaja saya posting foto ini agar teman-teman mengarah ke Telegram, agar teman-teman mengunjungi Telegram dan latihan di Telegram. Nanti kita lihatkan progres di Telegramnya, nanti kita lihatkan. Bapak Ibu sekalian, file-file materi-materi kita dan link-linknya sudah kita bagikan di sini. Mohon nanti Bapak Ibu sekalian dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sebentar, saya Telegram. Bisa di ini Bapak Ibu sekalian. Nah, di antara layar saya masih bisa dilihat? Masih ya, layar saya masih bisa dilihat, dan di sini di dokumen ini sudah banyak sekali ini, dan bagi yang materi ini memang sengaja kita share berulang-ulang karena ada teman-teman kita yang baru join, tentu akan kita share ke beliau yang belum dapat materi. Nah, jadi mudah-mudahan nanti bagi yang sudah lama join di grup ini ya nggak diabaikan aja postingan-postingan yang terbaru itu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian, soal-soal ini boleh dibaca, boleh dibahas gitu ya. Nah, berikut ketentuan. Ini kisi-kisi yang terbaru ini jangan lupa nanti Bapak Ibu dipahami dan dibaca dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, begitu juga dengan link atau tautan daripada tryout kita itu sangatlah banyak, tetapi tidak memberatkan. Link tryout itu banyak, tetapi tidak memberatkan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa nanti mengerjakannya dengan secara berangsur-angsur gitu ya, secara berangsur-angsur. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu bisa sambil santai bisa mengerjakan link tersebut. Kemudian untuk teman-teman yang di grup P3K, sebentar ya. Untuk teman-teman untuk P3K sebentar. Nah, pembekalan P3K ini saya coba share screen lagi ya. Untuk di grup P3K bisa dilihat Bapak Ibu sekalian di grup yang keempat ya, di grup yang keempat pembekalan. Nah, di grup pembekalan ini kita juga share informasi yang sama dan mudah-mudahan nanti bermanfaat, dan link-linknya juga ini rekaman pembekalan kita yang di YouTube maupun yang di Zoom, dan silakan bisa diulang-ulang nanti Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagi yang belum join di Telegram silakan join di Telegram. Ini link-link tryout yang Bapak Ibu bisa kerjakan kapan saja sampai, karena tes P3K itu lebih kurang 1 minggu lagi ya, kurang dari 1 minggu lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita coba share materi pembahasan kita siang ini, meskipun sedikit yang bisa kita bahas, tetapi ini bermanfaat untuk kita semua sebagai persiapan. Oke. Saya mute all dulu ya, supaya tidak ini. Nah,
Ini satu soal tentang PTK, Bapak Ibu sekalian. Satu soal itu sangat berarti, kata teman-teman. Bapak Ibu, untuk UP PPG harus betul 84 butir soal. 84 butir soal dari total soal 120. Dan Bapak Ibu yang tryout P3K nanti itu berapa butir soal harus dikuasai ya. Nanti kita share flyernya. Nah, ini setelah melakukan PTK, guru dituntut untuk dapat menulis laporannya. Dalam penyusunan laporan PTK tersebut, perlu mengikuti garis besar sistematika umum yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penulisan laporan. Langkah-langkah dalam penyusunan proposal PTK yang benar. Nah, yang ditanya di sini proposal PTK. Ingat Bapak Ibu sekalian, jangan terjebak. Karena ya di atas laporan, ini kan ada laporan kayaknya apakah mengecoh atau gimana gitu ya, menulis laporannya. Kemudian yang di bawah yang ditanya itu adalah penyusunan proposal. Betul tidak? Yang ditanya proposal. Jadi jangan terjebak. Jadi penyusunan proposal PTK yang benar di bawah ini adalah merumuskan judul penelitian, menyusun latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, menentukan teori pendukung, kerangka berpikir dan hipotesis tindakan, menentukan metode penelitian, dan menyusun instrumen penelitian. Ini yang harus ada di di penyusunan proposal PTK. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jawabannya adalah D. Kemudian Pak Hamidi ingin melihat kemampuan anak dalam mempraktikkan wudhu. Penilaian praktik wudhu yang tepat. Penilaian praktek wudhu yang tepat. Kalau kita ingin menilai anak itu bahwa berwudhunya benar atau tidak, maka Bapak Ibu sekalian, penilaian yang tepat dilakukan adalah jawabannya yaitu D, penilaian praktek. Penilaian praktek. Itu. Sorry, ini lagi hang pula dia komputer. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau umpamanya yang dinilai itu praktek, maka penilaiannya juga penilaian praktek. Berikut Bapak Ibu sekalian, di tulisannya adalah isinya adalah penilaian praktek. Penilaian praktek gitu ya. Oke. Bu Rini membelajarkan pembiasaan sifat bijaksana dengan membimbing peserta didik untuk menyusun cerita yang bertema dampak positif perilaku bijaksana. Kemudian mereka secara berkelompok mendiskusikannya. Deskripsi tersebut menggambarkan pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan tuntutan K13 dan perkembangan abad 21, yaitu jadi deskripsi tersebut menggambarkan pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan tuntutan K13 dan perkembangan abad 21. Di sini disebutkan A, discovery learning, project based learning, problem based learning, inquiry based learning. Jawaban yang tepat adalah contextual teaching and learning. Nih isinya Bapak Ibu sekalian. Mereka belajar berkelompok
terus mendiskusikan dampak positif perilaku bijaksana, itu yang diterapkan oleh Bu Rini di PBM Akhlak gitu ya. Maka deskripsi tersebut menggambarkan pendekatan yang dilakukan oleh Bu Rini ini contextual teaching and learning. Jadi pembiasaan sifat bijaksana dengan membimbing peserta didik menyusun cerita. Jadi pembiasaan sifat bijaksana dengan membimbing peserta didik untuk menyusun cerita. Pembiasaan sifat bijaksana dengan membimbing peserta didik untuk menyusun cerita yang bertemakan dampak positif perilaku bijaksana. Isinya adalah contextual teaching and learning. Yang keempat, lebih dari setengah siswa dari 30 siswa memperoleh nilai rendah tentang materi pembelajaran meneladani Nabi Ayub dikarenakan pembelajarannya terlalu verbalisme, ceramah melulu. Tindakan atau intervensi apa yang tepat yang bisa diberikan untuk meningkatkan hasil belajar? Nah, kalau umpamanya anak itu bosan dengan pola PBM verbalisme atau pola PBM ceramah, kira-kira apa yang bisa supaya menarik? Jawabannya di sini A, menggunakan media gambar, B, menggunakan strategi sosiodrama atau role playing, C, membaca bersama, D, ceramah, D, demonstrasi di depan kelas. Yang paling pas, yang menarik di sini Bapak Ibu sekalian adalah role playing, bermain peran. Jadi bagaimana kisahnya ada disusunlah skenario ceritanya, siapa yang jadi Nabi Ayubnya, siapa yang jadi ini itu segala macam, kemudian dibuatlah skenarionya dan dipraktekkan. Jadi sehingga ini akan menjadi asik bila mana pembelajarannya terlalu verbalisme. Soal nomor 5 Bapak Ibu sekalian. Setelah dilakukan pembelajaran menggunakan metode bercerita pada mapel PA Sejarah Islam, terlihat siswa kelas 8 Sanawiyah mampu menjelaskan kembali sejarah yang diceritakan. Sanawiyah ini bisa jadi kita ganti dengan kelas SMP gitu ya, SMP. Analisis data yang dapat disajikan dari deskripsi di atas adalah, jadi setelah dilakukan pembelajaran menggunakan metode bercerita pada mapel sejarah, di kelas 8 SMP itu mampu menjelaskan kembali sejarah yang diceritakan. Analisis data yang dapat disajikan dari deskripsi di atas adalah A, studi pustaka, B, kuantitatif, C, kualitatif kuantitatif, kemudian D, deskriptif analisis, E, kualitatif. Jawaban yang pas untuk soal ini adalah deskriptif analisis, Bapak Ibu sekalian. Deskriptif analisis, menggambarkan, mendeskripsikan sejarah Islam, diceritakan kembali, digambarkan kembali dengan analisa-analisa sederhana dari anak-anak tersebut terkait materi sejarah itu. Nah, kemudian guru sebagai satu kesatuan dalam sistem sekolah, maka ketika diundang rapat kenaikan kelas hendaknya dapat. Sekolah itu kan sistem Bapak Ibu, dan guru subsistem. Semua yang ada di sekolah itu adalah mata rantai dari sub-subsistem dan jadi totality sistem secara keseluruhan. Maka kalau diundang guru untuk rapat kenaikan kelas, A, memperjuangkan semua siswa dapat naik kelas karena perkembangan siswa tidak sama. B, menjaga netralitas dengan menyerahkan
menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan bersama. Kemudian yang ketiga, mengikuti keputusan kepala sekolah untuk naik tidaknya siswa dalam suatu jenjang kelas. D. Ikut memberikan pertimbangan dalam memutuskan naik atau tidaknya siswa. E. Bertanggung jawab atas siswa yang berada di bawah perwaliannya. Jawaban yang paling tepat di sini Bapak Ibu sekalian adalah ikut memberikan pertimbangan. Jadi kalau diundang rapat kenaikan kelas, kita tidak tidak diam saja dan juga tidak hanya memperjuangkan anak-anak di bawah perwalian kita saja dan juga tidak juga netral, tetapi juga memberikan pertimbangan dalam memutuskan naik atau tidaknya siswa tersebut. Nomor 7. Guru mengamati kemampuan menemukan ibroh dari materi kisah Nabi dan Rasul masih sangat lemah. Guru mengamati kemampuan menemukan ibroh dari materi kisah-kisah Nabi dan Rasul masih sangat lemah. Guru memutuskan untuk memberi tindakan dengan pembelajaran menggunakan video. Rumusan masalah yang tepat untuk permasalahan penelitian tindakan di atas adalah A. Mengapa siswa lebih suka melihat video daripada penjelasan guru? Oh, tidak seperti itu. B. Bagaimana media video yang baik untuk pembelajaran siswa terkait kisah-kisah Nabi? Ini yang ditanya adalah untuk rumusan masalah nih Bapak Ibu. Bagaimana cara merumuskan masalah? Bagaimana merumuskan masalah kalau umpamanya materi kisah Nabi masih dianggap lemah untuk diambil ibrohnya oleh anak-anak. C. Apakah penggunaan media video dapat meningkatkan kemampuan menemukan ibroh dari kisah Nabi? Nah, ini yang benarnya. Rumusan masalahnya, Bapak Ibu sekalian, kalau umpamanya ini itunya, apakah dengan menggunakan media video dapat meningkatkan kemampuan menemukan ibroh dari kisah-kisah Nabi? Kalau mari kita buktikan. Nah, cara membuktikannya itulah dengan tindakan. Penelitian tindakan kelas. Apakah melihat video lebih penting dari penjelasan guru? Seperti apa penjelasan guru agar dapat didengarkan siswa? Jadi ini kaitannya bagaimana merumuskan masalah ketika kita memberikan tindakan untuk bisa menemukan ibroh dari materi kisah-kisah Nabi agar penguasaan materi itu lebih meningkat bagi anak. Kemudian Bapak Ibu sekalian lanjut. Pak Hamid melakukan kegiatan belajar. Saya ganti nama Pak Hamid dengan Pak Muhammadiyah. Pak Muhammadiyah. Pak Muhammadiyah melakukan kegiatan belajar yang mengikuti perkembangan teknologi informasi, menuntut adanya pembelajaran online di samping pembelajaran tatap muka. Maka Pak Muhammadiyah telah melakukan bentuk pembelajaran yang disebut. Ini nih isinya Bapak Ibu, ini yang saya kerjakan sekarang nih. Sebagian hadir di kelas, sebagian mengikuti Zoom. Blended learning. Separuh hadir, separuh tatap muka, separuh tatap maya. Itu namanya blended learning. Gitu ya Bapak Ibu. Di separuh berhadapan langsung, separuh lagi sedang di rumah, tapi via Zoom atau via Google Meet atau via platform lainnya. Jadi ini disebut dengan blended learning. Oke Bapak Ibu, ingat ya, ingat itu. Nama siapa lagi yang kita, Bu Vera lah. Vera, oke, A. Oh, panjang kali mengeditnya. Udahlah, ini A aja. Nah, umpamanya Bu Vera termasuk siswa yang pandai di kelas. Pada suatu saat,
Vera mengalami kesulitan dalam membayar uang sekolah dan uang untuk mengikuti ujian sekolah karena usaha orang tuanya mengalami penurunan. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah apa yang harus kita lakukan nengok anak yang kayak gitu? A. Memanggil orang tua A untuk segera membayar uang sekolah supaya tetap dapat mengikuti ujian. B. Memberikan keringanan dalam membayar uang sekolah sebenarnya, membayar uang sekolah supaya A tetap dapat mengikuti ujian. C. Melaporkan kepada kepala sekolah tentang keadaan A supaya tetap dapat mengikuti ujian. D. Meminta orang tua A mencari pinjaman uang kepada koperasi untuk membayar uang sekolah. E. Mengusahakan bantuan bagi A untuk dapat membayar uang sekolah dan mengikuti ujian. Kasus yang macam ini sering sebenarnya kita temui di sekolah-sekolah. Maka tindakan yang paling pas, bagaimana kita seharusnya menghadapi anak yang macam ini, memberikan keringanan dalam membayar uang sekolah supaya si A itu tetap dapat mengikuti ujian. Ya, diberi keringanan lah. Jangan gara-gara uang sekolah belum dibayar, anak-anak tidak bisa ujian. Itu tidak boleh. Ya, Oke. Ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini si A juga dikasih nama kayak namanya Rimelvi adalah kelas 11 MA yang paling pandai di kelasnya. Wis. Contoh soalnya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita buat saja Rimelvi adalah kelas 11 SMA yang paling pandai di kelasnya. Ia adalah anak pertama dan dari 3 bersaudara. Benar, saya 3 bersaudara, tapi saya anak yang kedua. Semenjak ayahnya meninggal dunia, Rimelvi sering tidak masuk sekolah karena membantu ibunya bekerja. Bila Anda menjadi gurunya si Rimelvi, maka yang maka adalah, ini kok lari-lari kalimatnya ini. Bila Anda menjadi gurunya Sir Melvi, maka apa yang akan Anda lakukan terhadapnya? Kira-kira itu. Maka guru A, maka apa yang ini dihapus saja. Yang dilakukan adalah A. Jadi semenjak ayahnya meninggal, si Rimelvi ini tidak masuk sekolah karena membantu ibunya. Kalau Anda menjadi gurunya si Rimelvi itu, apa yang Anda lakukan? A. Menasehati Rimelvi agar tetap memprioritaskan sekolah yang baik. B. Mengumpulkan dana untuk memberi bantuan pada Rimelvi. C. Memberikan solusi cara mendapatkan penghasilan di luar jam sekolah. D. Meminta Rimelvi untuk mengelola waktu antara sekolah sambil bekerja. E. Meminta kepada sekolah untuk memberi beasiswa pada Rimelvi. Yang paling pas di sini jawabannya, suruh Rimelvi itu untuk mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Pandai-pandai membagi waktu antara sekolah dan bekerja. Itu yang jawaban yang lebih pas. Udah, mohon maaf tanya. Tanya yang nomor 9 udah. Ya. Nah, di situ kan yang pilihan yang B memberikan keringanan dalam membayar uang sekolah supaya A tetap dapat mengikuti ujian. Ya. Kalau yang C melaporkan kepada kepala sekolah tentang keadaan A supaya tetap dapat mengikuti ujian. Ya. Ya, itu saya agak bingung antara B dan C karena ya jadi di situ kan kalau biasanya kita di sekolah, misal secara prosedural sekolah itu kan kita melapor dulu ke kepala sekolah. Ya, menurut benar. Ibu gimana? Menurut Bu Erna gimana? Ragu ya? Ragu saya udah. Iya. Karena Bu Erna sudah ragu, saya pun terbawa ragu jadinya. Aduh, udah, jangan gitu.
Tapi ini gini, Bapak Ibu sekalian, benar juga kata Bu Erna barusan. Tapi di sini di kuncinya ini saya menemukan memberikan keringanan dalam membayar uang sekolah supaya tetap. Kita tengok soalnya dulu. Pak, si A termasuk siswa yang pandai di kelas. Dia siswa yang pandai ini ceritanya. Pada suatu saat si A mengalami kesulitan dalam membayar uang sekolah dan uang untuk mengikuti ujian sekolah karena usaha orang tuanya mengalami penurunan. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah berarti pilihannya antara yang dua ini nih. Memberikan keringanan dalam membayar uang sekolah supaya tetap dapat mengikuti ujian atau melaporkan kepada kepala sekolah tentang keadaan A supaya tetap dapat mengikuti ujian. Melaporkan kepada berarti kalau udah dilaporkan kepada kepala sekolah berarti belum selesai masalah berarti itu Bapak Ibu. Iya Pak. Apakah kepala sekolah mengiyakan atau tidak? Jadi nanti ini katakanlah Bapak Ibu di posisi mewakili sekolah nih ceritanya, bukan hanya ya intinya adalah lebih Bu Erna atau Bu Erni tadi itu? Bu Erna, udah. Bu Erna. Yang lebih tepat memang yang B, Bu Erna, bukan yang C. Oh iya. Karena kalau dilaporkan dulu, tunggu ya, dilaporkan dulu sama Bapak Kepala Sekolah. Waduh, Bapak sekolahnya mana? Waduh, sedang ada rapat keluar kota. Panjang ceritanya. Jadi tindakan yang lebih tepat itu memberi keringanan, udah. Diajak keringanan, kasih nomor UD. Langsung ya udah ya, jadi ya. Ya, beri keringanan. Oke, terima kasih udah. Ya, Bu Erna, Mbak Erna, makasih. Penulisan karya ilmiah ini, Bapak Ibu sekalian, penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dan bidang penelitian si penulis. Manfaat yang ditanya nih, manfaat nih, apa manfaat KTI itu, karya tulis ilmiah itu? A, memiliki manfaat yang kontekstual, B, memiliki manfaat personal, C, memiliki manfaat yang dinamis, D, manfaat individual dan sosial, E, memiliki manfaat teoritis dan praktis. Ini yang lebih pas. Jadi secara teoritis dan secara praktis, Bapak Ibu akan mendapatkan manfaat dari karya tulis ilmiah yang Bapak Ibu susun. Ya kan? Oke, kita lanjut lagi. Gimana cara baca soalnya? Harus seperti gaya supporter tadi malam atau komentator tadi malam atau santai aja? Ini jam-jam rawan ini Bapak Ibu sekalian. Baik, nomor 12. Perkembangan peserta didik dalam pembelajaran senantiasa dimiliki perbedaan dalam hal intelektual. Yes, nggak sama dong. Di kelas itu beda-beda intelektualnya anak-anak. Moral, emosional, dan sosial. Betul. Ada kalanya terhadap materi PAI, tidak semua peserta didik dapat memahami dan mengerti dan apa yang disampaikan oleh guru. Salah satunya kisah kerasulan Nabi Muhammad. Peristiwa kerasulan Nabi Muhammad akan dipahami secara konkret oleh peserta didik bila guru saya mute dulu ya karena suaranya agak sedikit mengganggu. Nah, peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW akan dipahami secara konkret oleh peserta didik bila guru itu menganjurkan membaca buku kisah Nabi Muhammad. Bisa nih ada pilihan misal sama sekolah lain. Iya, ada pilihan. Yang kedua, menjelaskan dalil kerasulan Nabi. C, menyediakan media gambar video. D, melakukan storytelling. E, meminta peserta didik untuk mempresentasikan. Jadi Bapak Ibu yang lebih pas itu adalah storytelling. Bercerita. Story apa Bapak Ibu? Sejarah. Sejarah. Story, sejarah. Telling. Jadi arti kata cerita. Bercerita. Metode yang lebih pas itu kan bercerita dengan intonasi dan gaya cerita yang sehingga
Sehingga ketika Bapak Ibu bercerita itu kebayang-bayang oleh siswa itu bahwa terdeskripsikan di otaknya, terbayang oleh dia sejarah itu. Jadi bercerita Bapak Ibu sekarang lebih pas. Disuruh membaca buku enggak? Ya kurang pas juga. Kemudian jadi ini yang lebih dipahami secara konkret. Peristiwa kerasulan untuk supaya materi itu bisa dipahami secara konkret terkait dengan sejarah, maka kita lakukan metode storytelling. Baik, nomor 13. Dalam PBMPAI, peserta didik izin ngomong dulu. Silahkan. Itu nomor 12 tadi kira-kira B atau C kira-kira ya Bang? C atau D ya? Karena C. ini sudah dalam pemahaman secara konkret. Ya. Kita bahas apakah C atau D. Apakah C atau D? Kalau dikuncinya ini adalah apa? Adalah D. Di sini peserta didik tentang kisah kerasulan Nabi Muhammad. Kalau dengan video, Nabi Muhammad itu tidak boleh digambarkan gambarnya, fotonya atau videonya. Enggak secara apa namanya itu secara nyata gitu ya. Kan tidak bisa digambarkan. Dan juga kalau divideokan juga kalau di video-video kartun itu kan juga yang Nabi Muhammad itu kan memang tidak tidak ditayangkan gitu ya. Jadi memang di sini ini kan dalam konteksnya adalah konteks Nabi Muhammad, peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Jadi kalau peristiwa kerasulan Nabi Muhammad ini sejarah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Kayak apa? Bisa enggak dibuatkan divideokan ketika malaikat Jibril, ketika Nabi Muhammad sedang bertahanus di Gua Hiro, kemudian malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu pertama, Iqra, Iqra, kemudian Nabi Muhammad menggigil ketakutan, kemudian dipeluk lagi oleh yang lebih pas itu hanya dengan cerita, bukan dengan video. Oke, Bapak Ibu. Tapi gini Bang, ini adu argumen dulu sebentar ya daripada saya penasaran ya. Boleh. Ini kan dalam tahapan operasional konkret. Kalau operasional konkret itu usia peserta didik itu dari 7 atau 8 sampai 12 tahun. Penjelasannya kalau operasional konkret. Nah, sebentar. Mana yang kata-kata operasional di sini? Operasional tidak ada, cuman kan itu udah secara konkret itu. Peristiwa kerasulan Nabi Muhammad akan dipahami secara konkret oleh peserta didik bila guru. Kalau konkret itu menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, yang ditandai dengan kekekalan lah. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis dengan benda-benda yang bersifat konkret. Jadi kalau hanya storytelling atau bercerita sejarah saja rasanya kok. Tapi kan ini kan gambar Kak, media gambar. Sebentar. Media gambar. Bagaimana menggambarkan Nabi Muhammad? Karena dia ada penjelasan secara konkret gitu. Ya. Baik. Kita skip dulu yang ini. Tetapi sebentar Bapak Ibu sekalian. Di sini jangan terjebak nanti. Ini menurut saya nih ya. Bukan operasional konkret di sini. Karena kajian untuk operasional konkret itu satu sesi ada khusus pula pembahasannya. Saya lebih ke menggarisbawahi ini. Peristiwa kerasulan Nabi Muhammad gitu ya. Kalau peristiwa kerasulan Nabi Muhammad, arti kata kan dari cuplikan kisah ini yang diceritakan. Bukan kisah tentang Nabi Muhammad yang lain. Jadi kalau peristiwa kerasulan Nabi Muhammad
Itu yang tadi itu disampaikan seperti ya kisah Nabi Muhammad Nabi Muhammad sedang bertahanus di Gua Hiro, kemudian turunnya malaikat Jibril, kemudian menyampaikan wahyu pertama Iqra, kemudian Nabi Muhammad diajari, disuruh oleh malaikat Jibril membacakan Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu, kemudian Nabi Muhammad pergi ke rumah dengan menggigil gitu. Kemudian disambut oleh Khadijah, zammiluni selimuti aku, kata itu. Nah, persoalannya begini, Evi, ini kan aktor utamanya Rasulullah. Malaikat, dan itu tidak bisa di media gambar video kan. Bagaimana? Kan Nabi Muhammad tidak boleh digambar. Logikanya di sana. Ya. Jadi itu ya, kalau saya lebih memang harus dengan cerita gitu. Tidak bisa Nabi Muhammad tidak bisa digambar, tidak bisa. Aktor utamanya kan ini tentang Nabi Muhammad, malaikat Jibril, Siti Khadijah. Kan itu. Kemudian kalau Gua Hiro bisalah kita gambarkan kan di mana Nabi Muhammad tempat menerima wahyu gitu ya. Bisa nampak gua, bisalah ada fotonya gitu. Oke. Siap. Lanjut. Kalau saya keliru ingetin ya. Ini si Evi adik saya ini dia bagus itu, dengan dibantah itu terangsang otak kita untuk berpikir. Oke Bapak Ibu sekalian, kita tidak lama-lama sampai jam 14.30 aja. Dalam pembelajaran PAI, peserta didik dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Kelompok A menjadi kelompok di mana lingkaran, dan kelompok A menjadi kelompok di dalam lingkaran, dan kelompok B menjadi kelompok di luar lingkaran. Masing-masing kelompok menceritakan kembali tentang peta konsep yang sudah disusun secara bergantian. Berdasarkan narasi tersebut, pendidik sedang mengimplementasikan teknik A. Think parser. Ini bahasa ini semua ya. Think parser. B. Number head together. C. Jigsaw. D. Start. E. Inside and outside circle. Nah, ini dia. Kalau bermain lingkaran, ayo kawan bermain di lingkaran. Inside and outside circle. Ini harus bisa juga kita dikit-dikit bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Circle itu kan bermain inside, di luar dan di dalam. Di dalam dan di luar. Inside dan outside circle. Betul enggak Bapak Ibu? Betul Pak. Nah, betul. Saya kalau bermain di lingkaran itu ingat waktu saya jadi guru TK Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hafal enggak lagunya? Ayo kawan bermain di lingkaran, melihat binatang yang ada di hutan. Apakah itu binatang? Apakah itu gajah-gajah yang lewat? Beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya. Ini saya waktu di TK. Tepuk tangan. Ada guru TK, Pak. Oke, next. Menyela, tolong. Kalau jigsaw kata kuncinya apa? Kalau jigsaw, mari sama-sama kita cari tahu. Saya kebetulan lupa. Apa kata kuncinya kalau jigsaw, Bapak Ibu? Kelompok ahli. Kelompok ahli, Pak. Kelompok ahli. Iya, kelompok ahli. Kelompok ahli. Kalau jigsaw itu ada kelompok ahli. Kalau ini Pak, kata kuncinya lingkaran. Lingkaran. Siap. Ya. Kemudian dia kan ada 2 kelompok. Dua kelompok. Kemudian menjadi kelompok di luar lingkaran ya. Kata kuncinya ya circle. Oke, next. Kok jadi melek ya habis nyanyi ya? Information communication teknologi, informasi tentang teknologi. Bapak Ibu, setiap bahasa di luar bahasa Indonesia harus dimiringkan kata dosen KTI saya dulu. Betul enggak?
Information Communication Technology ICT merupakan salah satu model PBM dan mensyaratkan ada yang berbagai jenis media pembelajaran sehingga diperlukan berbagai pertimbangan dalam memilih media yang cocok untuk penerapan ICT. Faktor yang perlu Faktor yang perlu dipertimbangkan. Adalah kecuali. Yang kecualinya A, faktor alam, B, keadaan sekolah, ya faktor alam. Kalau umpamanya internetnya nggak di sini, jangan dipaksakan ini anak nonton YouTube. Gitu. Keadaan sekolah, kalau umpamanya sekolah daya dukungnya tidak perlu, lokasi sekolah, ya karakteristik siswa, ya. Jadi kecualinya jumlah siswa. Jumlah siswa nggak pengaruh sih sama ICT. Lokasi sekolah, karakteristik siswa, jumlah sekolah. Jadi yang kecualinya nih, faktor yang perlu dipertimbangkan itu ya faktor alam, keadaan sekolah, lokasi sekolah, karakteristik siswa. Kalau jumlah siswa enggak masuk pertimbangan. Oke, next. Bisa bahas 15 soal kan udah berangsur-angsur juga tuh. Anak seorang tokoh yang dihormati di lingkungan sekitar sekolah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Anak komandan nih ceritanya. Tindakan yang tepat untuk dilakukan oleh seorang guru adalah A. Memberi peringatan untuk tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari. B. Memberikan sanksi sesuai ketentuan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. C. Melaporkan tindakan anak kepada orang tuanya agar dibina oleh orang tuanya. Hei, anakmu tuh, ajarin tuh. Gitu kan. D. Memberikan sanksi yang lebih berat karena telah menurunkan martabat orang tuanya. E. Memberikan sanksi yang lebih ringan karena jasa orang tuanya terhadap sekolah. Jadi di sini kuncinya yaitu memberikan sanksi sesuai ketentuan tata tertib yang berlaku di sekolah. Tidak disandingkan, didasarkan oleh hal-hal lain. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi berikanlah sanksi sesuai dengan. Jadi kalau bahasa Minangnya, tibu di mato tidak dipiciangkan, tibu di pari tidak dikampihkan, tibu di dado tidak dibusuangkan. Jadi ya adil gitu ya, adil. Berlaku hukum itu untuk siapa saja. Tapi realitanya tidak tahu ya, tidak tahu juga. Ini kan kita di posisi idealnya. Idealnya seperti apa harusnya? Ya harusnya memberikan sanksi sesuai ketentuan tata tertib. Oke, Bapak Ibu sekalian, karakteristik siswa adalah segi-segi latar belakang pengalaman siswa yang berpengaruh. Yang ditanya apa nih? Mana pertanyaannya? Berikut ini aktivitas PBM yang sesuai dengan karakteristik peserta didik pada tahapan operasional konkret. Ah, ini baru operasional konkret. Mana si Evi tadi? Vi. Konsumtif. Ini operasi. Saya tadi ditanya. Ada sih kalau konsumtif kreatif, konsumtif kreatif baru sama lihat tuh konsumtif kreatif baru beasiswa. Ini yang dibahas bukan zakat. Mungkin sedang belajar tuh nggak apa-apa. Rapopo, yang penting belajar. Aku rapopo. Ini kan tahapan. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, ini tahapan operasional konkret ceritanya nih. Tadi ada saya ditanya, siapa yang WA ya? Saya udah kirim materinya sama beliau, cuma lupa saya share ke grup operasional konkret. Sebentar saya cari. Ada tadi itu. Nanti saya share ya Bapak Ibu ya. Saya share tentang operasional konkret. Beliau nanya, Pak, kirim dong materi tentang operasional konkret. Ini dia. Ada di apa tuh juga ada tuh Bang, di kumpulan materi yang Bang kirimkan tuh. Ada di kumpulan materi juga ada. Ini teori Jean Piaget ini Bapak Ibu sekalian. Jean Piaget. Ya, Jean Piaget. Jadi ada tahap sensori motor, ada tahap praoperasional, ada tahap operasional konkret. Nah, operasional konkret ini atau concrete operational stage. Wah, yang berlangsung kira-kira usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak dapat melaksanakan operasi
dan bukan operasi bedah ya Bapak Ibu ya. Melaksanakan operasi dan penalaran logis menggantikan pemikiran intuitif sejauh pemikiran dapat diterapkan ke dalam contoh-contoh spesifik atau konkret. Kemudian langkah keempat itu tahap operasional formal. Jadi itu dia. Kalau di sini menjelaskan peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW melalui ceramah. Gimana, Vi? Ketemu lagi nih yang operasional konkret. Ya itu bisa sih kalau itu. Kalau karena ini bisa, itu ya? Kan tahapan. Tapi kemarin kalau nggak salah memberikan daftar menasum. Mana ya tadi itu? Kita menjelaskan ya. Ini memberi. Kalau di Telegram Abang, kalau nggak salah Abang tuh kuncinya kemarin tuh. Tadi. Iya tadi. Tadi ya. Iya. Memberikan jarak. Nah, ini saya ragu nih masalahnya ini kan konkret nih ceritanya nih. Tapi kalau untuk konkret itu kalau memberikan ukuran jarak real itu usia 7 sampai 12 tahun tuh apa kira-kira siswa udah mampu tuh? Rasanya saya memang beratnya ke A kalau saya tuh. Ke A. Ciri-ciri jasmani berikut ini aktivitas PBM yang sesuai dengan karakteristik peserta didik pada tahapan operasional konkret. Menjelaskan kalau memberikan ukuran jarak real ini udah. Karena kan udah dijelaskan itu untuk tahapan operasional konkret usia 7 sampai 12 tahun itu apa sudah mampu siswa kan hanya sebagian saja. Ya benar, makanya materi PA itu disesuaikan dengan dengan usia si anak gitu ya. Usia 7 sampai 11 tahun. Kalau untuk operasional konkret itu 7 sampai 11 tahun. Nah, berarti yang di Telegram tuh kuncinya harus diperbaiki. Ada soal ini di Telegram? Iya, Bang kirim tadi jawabannya. Oh, gitu. Berarti kita ada. Berarti nanti kita perbaiki yuk. Lanjut. Oke, sampai 17 aja ya, 17 tahun. 17 nomor 17. Ini kita ganti, kita ganti bukan Bapak Ahmad, tapi Bapak siapa yang hadir hari ini? Gantian Bu Evi lah. Bu Evi Suryaningrum udah ada namanya. Jangan Bapak Evi tapi. Bapak Andri. Wah, Bapak Andri. Kok nggak bisa? Bapak Andri menjelaskan tentang lurus dan rapatnya shaf dalam sholat para siswa. Rapatkan dan luruskan shaf. Pembelajaran yang tepat terkait hal itu adalah A. Siswa diberi kesempatan untuk melihat ceramah terkait ceramah. B. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya sebanyak-banyak. Guru menjelaskan referensi sebanyak mungkin. D. Guru dan siswa melakukan diskusi untuk mencari jawaban terkait permasalahan tersebut. E. Guru menyebutkan satu referensi agar siswa tidak bingung. Bapak Andri menjelaskan tentang lurus dan rapatnya shaf dalam sholat pada siswa. Ini prolog soalnya kurang sih sebenarnya. Apakah perintah lurus dan rapatnya atau hikmah menjelaskan hikmah mungkin ini ya. Hikmah tentang lurus dan rapatnya shaf dalam sholat. Lebih tepatnya itu. Apa hikmah meluruskan dan merapatkan shaf gitu. Karena guru dan siswa melakukan diskusi untuk mencari jawaban terkait permasalahan yang tersebut. Ini soal kayaknya perlu di ini nih, Vi. Kurang nyambung prolognya atau pengantar soalnya, stimulus soalnya dengan opsinya. Jawabannya di sini guru dan siswa melakukan diskusi untuk mencari jawaban terkait permasalahan tersebut. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini dulu pembahasan kita. Nanti kita lanjutkan. Namun saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian beberapa hal penting berikut. Sebentar, kepada teman-teman kepada teman-teman UPPPG, dan tadi saya sudah kirim ratusan soal.
mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mengerjakannya, karena soal-soal di Telegram itu kita buat langsung gitu ya Bapak Ibu. Kita kemudian sebentar Bapak Ibu sekalian, kita coba cek dulu ya. Kita cek dulu sebentar, sabar. Nah, ini dia. Nih Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu jawab. Untuk teman-teman yang P3K, silakan dijawab. Sudah ada ratusan soal di sini. Ya, Bapak Ibu, silakan dijawab. Dan banyak sih yang belum menjawab nih. Ada 4.532 members, yang sedang online 164 orang. Ada teman-teman itu dia join, kemudian nggak ditengok-tengoknya lagi. Kemudian tiba-tiba datang pesan bertanya, Pak ini gimana Pak? Pak gitu gimana Pak? Saya arahkan lagi ke Telegram. Ini soal sudah share ulang bagi teman-teman yang baru join. Bisa nanti Bapak Ibu ini kerjakan. Begitu juga dengan yang di ini juga bisa dikerjakan. Saja Bapak Ibu sekalian, pembekalan kita siang ini karena nanti malam kita tidak bisa itu karena ada kegiatan. Atas kehadiran kita semua saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Diberi waktu 5 menit kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Merpi. Oke Bang Zul Azmi, apa kabar? Ya Pak, saya kan tadi terlambat Pak. Pembahasan soal P3K yang pertama tadi itu ngambilnya dari mana tuh Pak? Oh, sudah kita kirim filenya di grup itu. Di grup udah kirim. Nanti saya kirim ulang lah lagi. Ya makasih Pak. Ya, oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Tanyakanlah, Pak Melvi udah makan belum ya? Aku tanya deh, udah pulang dah. Gak saya bercanda. Itu Pak Muhammad dia ketawa. Lagi santai Pak ya. Pokoknya teman-teman bangun jangan tidur. Bangun. Nah, Pak. 2 hari lagi ujian pengetahuan. Pak itu saya Pak tanya. 5 hari lagi ujian P3K tahap 2. Monggo silakan bertanya. Pak itu maaf ada beberapa kisi-kisi yang di WA jawabannya itu nggak sama dengan di Telegram. Nanti bisa di cross check mungkin ya. Di-unmute dulu, Pak. Udah itu belum dibuka tuh. Oh iya, sorry. Saking asiknya dong nyanyi-nyanyi jadi lupa. Ya, kalau ada soal-soal yang keliru itu tolong dilaporkan. Ya namanya kadang-kadang kan human error gitu ya. Kadang-kadang ya, oke Bu Ria. Bu Ria Sabariah. Makasih, Pak. Ya, kalau laki-laki Pak Rio Sabarudin. Ini Bu Ria Sabariah. Kasih Pak. Oke, siap. Oke, barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian, biar sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Udah tanya udah. Amin. Ya, Bu Erna, Bu Erni, Bu Erna. Udah, ini tinggal 2 hari. Materinya banyak kayak gini. Gimana nih kita fokusnya belajar? Tapi gini, sebenarnya gini, saya sebenarnya kan pembekalan kita udah jalan dari 2 minggu belakangan bahkan sebulan belakangan. Maka bagi teman-teman waktu yang 2 hari ini tadi saya sudah share sama teman-teman, Bapak Ibu nggak boleh ada beban. Dengan ada beban pikiran harus santai.
kemudian jaga kesehatan, kemudian fokus, dan jangan difikirkan banyaknya materi. Udah dikerjakan aja, dibaca aja, jangan serangsur. Hari ini Bapak Ibu fokus pedagogi, nanti fokus sejarah, dan nanti fikih. Maka jadi secara step by step dikerjakan. Kemudian itu soal di Telegram itu kan sambil santai juga bisa dikerjakan, dan kita bisa memahami materinya langsung. Jadi soal-soal tryout itu gunanya bagaimana kita diarahkan menguasai konsep materi itu secara utuh. Saya kira itu. Bu Erna jangan dipikirkan, dikerjakan aja latihannya, dan insya Allah nanti di hari H bakal ini ingat itu. Amin. Ya, Bapak Ibu sedang di depan komputer, ingat, oh ini soal yang kemarin, oh ini materi, nah itu. Oke ya Bapak Ibu, saja. Terima kasih banyak udah. Gimana? Terima kasih banyak. Oh, Pak Muhammadiyah. Oke, siap, Pak. Barangkali itu ya Bapak Ibu sekalian. Kita sudahi dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar saya ngambil Bu, siapa yang buka ini ya? Saya ngambil ini dulu, ngambil dokumentasi kita dulu. Yang buka kamera, makasih banyak. Bentar. Ini WA saya juga ini. Oke. Makasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diminta foto tadi kata. Sudah boleh istirahat. Mbak apa? Terima kasih. Udah. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi masyarakat sebagai berikut. Tuh. Kecuali tuh yang masyarakat yang hidup di wilayah taklukan Islam, mereka di mana dong anunya? B. Kebijakan Masih di sini nih Pak Rimel. Masih saya. Iya, yang dari Lombok nih Pak Rimelki. Ada nih, dia bilang alhamdulillah katanya P3K Kemenak lulus semua. Terus Benar. kita yang dari Kemendikbud tuh gimana ya? Jadi kita kadang-kadang gini, apa kita nggak lewat sana ya gitu. Ini kalau itu kan sistematikanya beda Bu April, Bu Kurnia. Kalau P3K Kemenak itu tuh kan sistem datanya kan kategori 2 semua ya, K2 semua ya. Ya, K2. K2 semua itu yang di Kemenak itu, tidak ada campur dari luar. Oh, pantesan lulus semua Pak Rimelki. Lah iya, kan di suratnya berbunyi seperti itu. K2 semua, kemudian ya jumlahnya juga tidak berapa, dan itu sistem basis datanya ada di ini, di apa namanya? Kalau di basis data Kemenak itu namanya di Simpatika apa ya? Simpatika. Ya, Simpatika. Iya, benar. Berarti kita yang di Kemendikbud ini aduh luar biasa perjuangan ya. Bukan luar biasa lagi, Bu. Biasa di luar. Biasa. Iya. Luar biasa perjuangannya memang. Ya, yang penting kita berusaha, berikhtiar maksimal, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan kita lulus semua ya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rimelki, semoga sehat selalu. Yes. Terus sama Allah Subhanahu wa taala. Amin, saling mendoakan kita. Judul lagunya adalah Jauh di Mata Dekat di Doa. Nah, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya Bapak Ibu sekalian, kita istirahat dulu, saya end ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Syukron.